Oke, mari kita langsung masuk ke sebuah kisah yang luar biasa. Pernah nggak kepikiran ada satu mahakarya medis yang sukses jadi standar penyembuhan selama berabad-abad? Bayangin aja, sebuah panduan yang saking lengkapnya bener-bener jadi fondasi buat dunia kedokteran yang kita kenal sekarang. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah habis-habisan tentang The Canon of Medicine, atau yang juga dikenal dengan nama Al-Qanun Fit Tib. Coba deh, pikirin rentang waktu yang satu ini gila banget. Sebuah buku teks yang ditulis jauh di abad ke-11. Tapi tebak, buku ini tetap jadi bacaan wajib di sekolah-sekolah kedokteran Eropa sampai abad ke-17. 600 tahun loh. Biasanya kan yang namanya sains itu cepet banget usangnya ya. Tapi buku yang satu ini punya rekam jejak usia pakai sampai 600 tahun. Benar-benar umur panjang yang di luar nalar buat sebuah literatur medis. Bagian pertama, sang pangeran para dokter. Tentu aja, di balik karya epik ini, ada sosok jenius dari Bukhara yang kita kenal sebagai Ibnu Sina. Di dunia barat, beliau ini lebih akrab dipanggil Avicenna, dan otoritas medisnya zaman itu benar-benar mutlak. Nah, biar kita bisa ngerasain seberapa jeniusnya beliau, kita harus mundur dulu ke dunianya 1000 tahun yang lalu. Bayangin dunia medis yang super kacau. Nggak ada mikroskop, nggak ada pemindai MRI, bahkan orang belum tahu kalau kuman itu eksis. Pada masa itu, pengobatan seringkali cuma campuran berbahaya antara takhayul, mitos, dan teori-teori Yunani kuno yang ditelan mentah-mentah tanpa pernah diuji. Terus gimana caranya beliau ngeberesin kekacauan ini? Kita masuk ke bagian selanjutnya, cetak biru kedokteran modern. Ibnu Sina itu nggak cuma asal kumpulin fakta medis terus dijadiin satu ensiklopedia tebal. Nggak gitu mainnya. Beliau melakukan kodifikasi. Beliau nyusun ilmu kedokteran jadi sebuah sistem hierarkis yang super logis. Kasarnya nih, beliau itu lagi bikin standar operating procedure atau SOP pertama di dunia khusus buat ngerawat tubuh manusia. Dan SOP ini benar-benar rapi. Cetak birunya dibagi dengan sangat teliti jadi 5 kitab utama. Alurnya logis banget, mulai dari prinsip umum, terus ke materia madika atau ilmu tentang obat, lanjut ke penyakit organ spesifik, penyakit sistemik kayak demam, sampai ke formulasi obat buat ngeracik resep yang kompleks. Beliau memetakan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai format saintifik yang kerasa modern banget. Yang menarik, di kitab pertamanya aja, beliau udah netapin prinsip-prinsip kedokteran preventif. Ini kan konsep yang sering banget kita gaungkan zaman sekarang kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, beliau udah dengan tegas nekanin kalau kunci kesehatan itu bukan cuma ngobatin penyakit yang udah muncul, tapi gimana kita ngejaga keseimbangan antara diet yang benar, olahraga rutin, dan kondisi lingkungan tempat kita tinggal. 800. Angka ini tuh nunjukin seberapa detailnya kerjaan beliau. Di bagian materi medika, Ibnu Sina berhasil mendata sekitar 800 jenis zat obat-obatan. Dari yang asalnya tanaman sampai mineral, semuanya ada. Dan yang bikin para ahli modern kagum, beliau rajin banget nyatet potensi efek samping dari obat-obat itu. Bayangin, kesadaran farmakologis sekeren ini udah ada di zaman itu. Tapi tunggu dulu, keajaiban yang sesungguhnya ada di metodologinya. Bagian selanjutnya, revolusi uji klinis pertama. Ini dia protokol pengujian obat terkendali yang beliau ciptakan. Pertama, pastikan zatnya murni, nggak ada campuran aneh-aneh. Kedua, uji dulu pada penyakit yang sederhana dan nggak berkomplikasi, biar efeknya kelihatan jelas. Dan ketiga, nah ini yang paling revolusioner waktu itu, uji langsung pada manusia, bukan cuma pada hewan. Karena ya, reaksi tubuh manusia bisa beda jauh. Kalau dipikir-pikir, protokol ini tuh mirip banget sama konsep uji klinis kedokteran zaman sekarang. Modal beliau tuh cuma logika yang tajam sama observasi yang super ketat. Tapi temuannya luar biasa. Beliau orang pertama yang nyatet kalau penyakit itu bisa nular lewat udara dan air. Beliau yang bikin protokol karantina. Beliau bahkan sadar soal efek psikosomatik loh, di mana emosi kita itu ngaruh banget kesehatan fisik. Dan yang paling gila, beliau bisa deteksi tanda awal diabetes cuma dari ngecek kandungan gula di urin. Sekali lagi, semua ini tanpa alat medis modern. Makanya, nggak heran kalau karyanya ini langsung meledak di Eropa. Pasti terjemahin ke bahasa Latin di abad ke-12, kampus-kampus top kayak Montpellier dan Louvain langsung jadiin ini teks standar mereka. Alasannya simpel banget. Kalau tabib abad pertengahan masih nebak-nebak buah manggis pakai tahayul, Ibnu Sina datang bawa kepastian. Beliau ngasih kerangka kerja ilmiah yang jelas, bisa diajarin, bisa diuji, dan masuk akal. Kita masuk ke bagian kritik objektif dan warisannya. Nah, sebagai pengamat sains yang objektif, kita pasti nanya dong, emangnya Ibnu Sina ini sempurna banget, nggak ada cacatnya sama sekali? Jawabannya ya jelas enggak. Disinilah letak salah satu celahnya.
Beliau ternyata masih percaya sama teori humorisme, warisan Galen. Buat yang belum tahu, ini tuh gagasan kuno yang bilang kalau kesehatan kita bergantung pada keseimbangan 4 cairan tubuh. Darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Dari kacamata medis modern, kita tahu betul teori ini keliru. Dan nantinya memang dikoreksi sama ilmuwan-ilmuwan penerusnya kayak Ibnu Al-Nafis dan William Harvey yang nemuin sistem sirkulasi darah. Jadi, poin krusialnya tuh begini, walaupun teori cairan tubuhnya salah, itu sama sekali nggak ngehapus kehebatan metodologi ilmiah seorang Ibnu Sina. Karena sains yang sejati itu ibarat kita lagi ngebangun anak tangga. Tujuannya bukan buat jadi sempurna dan tanpa celah di satu waktu, tapi buat ngasih pijakan yang kokoh. Biar apa? Biar generasi masa depan bisa manjat lebih tinggi dan ngeliat cakrawala yang lebih luas. Oke, mari kita masuk ke bagian terakhir, relevansi Ibnu Sina hari ini. Gimana sih pola pikir dari 1000 tahun yang lalu ini bisa kita pakai di kehidupan sekarang? Lewat karyanya, Ibnu Sina ngebuktiin kalau logika dan observasi yang sistematis itu adalah senjata terbaik kita. Beliau ngingetin kita semua kalau kedokteran, atau sebenarnya ilmu apapun itu, adalah tentang memahami sebuah sistem yang kompleks, tentang ngelihat gambaran besarnya, bukan cuma sekedar hafal resep atau ngikutin instruksi secara buta. Karyanya ini jadi bukti tak terbantahkan. Kalau kita mau pakai nalar dan logika kita secara sistematis, apa yang kita ciptakan itu bisa nerangin peradaban sampai berabad-abad lamanya. Ibnu Sina itu bukan cuma tokoh sejarah regional aja ya, beliau ini benar-benar pahlawan dari kehebatan akal budi umat manusia secara global. Dan sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Sekarang ini kan kita hidup di era digital ya, semuanya serba otomatis. Kita makin sering bergantung sama mesin, AI, atau algoritma buat mikir dan ngambil keputusan buat kita. Pertanyaannya, di tengah semua kemudahan ini, jangan-jangan kita mulai kehilangan ketajaman observasi dan nalar logis yang dulu bikin seorang Ibnu Sina jadi legenda. Sesuatu yang benar-benar layak buat kita pikirin bareng-bareng.